Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Head of Investment Raswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kiswoyo. Ya, pagi. Ya, baik Mas. Nah, ini kemarin IHSG ditutup menguat dan pagi ini IHSG dibuka di zona hijau juga ya, menguat 1,26% seperti itu. Nah, ini apakah kabar terbaru dari vaksin COVID-19 yakni Pfizer ini yang diklaim efektif 90% melawan corona ini menjadi pendorong indeks hari ini? Itu untuk mendorong di Dow Jones. Sebetulnya kalau kita mengikuti Dow Jones-nya, dan kalau kita sebetulnya memang target akhir tahun adalah sekitar 5.500 sampai 5.600. Cuma ini kan sudah terlalu cepat ya kenaikannya. Saya lihat hari ini high sudah 54, nyaris 55 lah, 5.500. Jadi saya lihat ini kenaikan yang sudah sangat tinggi udah berapa hari ini cukup rentan untuk profit taking. Jadi memang sebetulnya sedikit waspada karena dia itu saya bilang target akhir tahunnya adalah 5.500 sampai dengan 5.600. Ini kok sudah tercapai di hari ini dan besok mungkin kalau masih naik lagi gitu. Nah ini saya lihat mungkin akan ada koreksi dulu dan koreksinya mungkin kalau bicara koreksi sampai berapa ya IHSG supportnya ada di 5250. Karena level 5250 adalah garis tengah dari dua level psikologis. Jadi kita level IHSG itu ada level psikologis 2 yang di bawah di 5.000, yang di atasnya 5.500. Tengah-tengahnya itu 5250. Jadi memang selalu saya tekankan selama masih di atas 5250 dia akan ngejar ke arah 5.500. Tapi kayaknya kok terlalu cepat ini gitu kenaikannya karena memang target akhir tahun ya kalau 5.500 tembus hanya 5.600. Jadi kita waspadalah untuk akan adanya aksi profit taking di hari ini ataupun paling lama besok. Baik, Mas Kiswoyo, Joe Biden memenangkan Pilpres Amerika Serikat dengan perolehan 290 suara elektoral. Nah, apakah pelaku pasar apakah sudah price in dengan kemenangan Biden ini? Inilah terjadi saat ini bahwa ini sedang euforia. Jadi saya lihat sedikit berbahayanya adalah itu saya bilang tentang aksi profit taking karena kenaikannya sudah sangat tinggi banget, yang istilahnya target akhir tahun, yang target di akhir bulan depan malah sudah tercapai di saat ini, di momen-momen saat ini. Ini kan terlalu cepat, padahal kita menjelang sampai akhir tahun itu kita masih ada waktu 1 bulan lebih, sekitar 1,5 bulan kan. Nah ini yang saya bilang, wah ini kalau begini, the next-nya apa? Ya, kita akan koreksi dulu, setelah itu barusan kita akan naik lagi ke atas gitu. PSBB transisi di DKI Jakarta ini Mas kembali diperpanjang hingga 22 November mendatang. Nah ini bagaimana respon pasar terhadap kebijakan ini Mas? Nah ini yang cukup direspon sangat baik sekali. Jadi artinya memang kita ke depannya artinya ekonomi bisa tumbuh. Kalau kita PSBB jadi perketat tidak akan jadi masalah. Karena bagaimana juga Jakarta itu menyumbang perekonomian nasional sekitar 18-22%. Sehingga ini cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita memang data kuartal 3 masih minus, tapi minusnya sudah berkurang. Nah, artinya kita diharapkan pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini akan kencang. Jangan lupa kunci dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ada 2 momen. Pertama, puncak konsumsinya itu adalah di Lebaran. Kemarin kita lagi puncak corona, makanya pertumbuhan ekonomi kita turun. Yang kedua adalah pada saat libur Natal Tahun Baru, yang artinya di bulan depan. Dan selama kita tidak ada PSBB ketat lagi di seluruh Indonesia, ya orang-orang pada ya kita tahu sekarang orang-orang sudah mulai demen belanja, demen konsumsi makan di mana-mana, sudah berani lah biarpun dengan protokol kesehatan yang ketat. Itulah yang akan menyokong pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini, sisa tahun ini. Jadi memang diharapkan di liburan Natal Tahun Baru ini nanti akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan otomatis pertumbuhan ekonomi akan naik tinggi. Dan itu sudah diekspektasi sama orang-orang sekarang di bursa saham. Makanya IHSG kok naiknya cepat banget gitu kan. Itu salah satunya selain faktor dari Dow Jones dan Biden dari Amerika gitu. Ya namun Mas kan ini kenaikan kasus COVID-19 ini masih menjadi ini masih menjadi masalah gitu di Indonesia. Nah ini bagaimana? Apakah masih menjadi perhatian pasar ini Mas? Saat ini gini, kalau kita lihat sebetulnya sudah ada penurunan untuk dari segi jumlah yang positif. Terus juga memang ini kan penyakit di mana-mana, semua yang kita takutkan adalah gelombang kedua, tapi kayaknya Indonesia sudah tidak ada gelombang kedua nih ceritanya ya. Ada gelombang kedua kan Inggris, dan juga ada Italia, Spanyol, negara Eropa, Amerika juga masih tinggi. Makanya ketika Amerika bilang vaksinnya sukses, diharapkan gelombang keduanya bisa cepat mereda gitu kan. Nah itu diharapkan vaksin itu mungkin cocok untuk negara-negara Eropa. Tapi untuk Indonesia sebetulnya kita lihat sudah mulai terkendali karena bagaimana juga kita lihat jumlahnya sudah mulai menurun lah.
Kita lihat patokan kita dulu Wisma Atlet di Jakarta yang penuh, nyaris penuh gitu kan. Sekarang kan sudah mulai berkurang gitu, yang artinya yang keluar banyak, yang masuk lebih sedikit. Otomatis kan tingkat kepenuhannya sudah berkurang jauh, sehingga itu menandakan bahwa corona sudah mulai terkendali dan masyarakat kita sudah mulai terbiasa juga dengan new normal, dengan aktivitas ekonomi dijalankan lagi dengan protokol kesehatan, pakai masker gitu. Nah itu sudah, saya bilang itu sudah sangat meyakinkan pelaku pasar bahwa oh yaudah ekonomi Indonesia sudah siap untuk menghadapi new normal dan sudah mulai akan new normal kembali nih gitu loh. Baik, baik. Mas Kiswoyo, kita akan lanjutkan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda hanya di IDX Opening Bell.